Shalom Keris Kids. Hai. Hai, apa kabar? Luar biasa. Kalau ditanya apa kabar harus jawabnya luar biasa. Coba kita tanya lagi kali ya, sekali lagi ya Kak ya. Apa kabar nih adik-adik Keris Kids? Luar biasa. Mungkin masih pagi ya. Iya. Gak kedengeran tuh karena tengahnya masih kosong. Boleh loh diisi dulu buat Ayo, yang maju, yuk, adik-adik yang di maju. belakang. Kalau kotak kosong, kotak di depannya masih kosong, boleh maju lagi ke depannya. Kita penuhi dulu kotak-kotak yang di depan. Nah, nggak lupa juga kita sapa nih Kak yang di rumah. Iya. Apa kabar nih adik-adik semua yang di rumah? Pastinya luar biasa. Ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Keris Kids lainnya ya. Bener banget. Betul. Nah, karena adik-adiknya udah pada maju semua dan udah pada tertib ya Kak duduknya di dalam kotak dan juga nanti berdirinya juga selama praise and worship juga tetap di dalam kotaknya ya. Dan juga semua permainan, semua handphone, semua gadget itu ditaruh di dalam tasnya dulu ya sepanjang ibadah biar bisa fokus mengikuti ibadahnya. Iya. Dan tidak ada lagi yang ngobrol kanan kiri. Duduknya berarti harus ngadep depan ya. Coba cek temennya kanan kiri. Kalau yang duduknya belum hadap depan, ingetin ayo kita udah mau mulai nih ibadahnya. Coba dicolek dulu temennya kalau kelihatan ada yang masih duduknya ngadep samping. Dicolek dulu bilang udah mau mulai tuh ibadahnya. Di sana kayaknya masih ada yang main sendiri ya. Iya, bikin persekutuan doa deh Kak kayaknya itu. Iya. Nah, sama nih Kak, biasa nih kalau misalnya kita untuk masuk ke ruang ibadah itu harus ada apa tuh Kak? Kayak yang kita pakai Harus nih. ada label nama. Nah, coba dicek stiker namanya udah ada belum tuh stiker namanya, coba dicek. Udah ada semua? Ada? Pintar, jangan sampai ini copot, jangan sampai hilang atau jangan sampai rusak dan parahnya lagi nggak boleh sampai ketukar. Bener, karena label nama ini buat tukar sepatu kalian dan sesuatu. Oh, ada sesuatu dari Keris Kids ya Kak ya. Nah, jadi jangan sampai hilang tuh, harus pastikan selalu tertempel. Iya. Oke deh, mungkin kita ajak adik-adiknya main dulu kali ya kayak biar Boleh. semangat nih pagi ini nih. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri dulu yuk sebelum kita main games. Ayo bangkit Let's berdiri go, yuk. bangkit berdiri. Nah, udah pada bangkit berdiri nih Kak. Kita kasih sedikit ice breaking kali ya Kak ya, biar Bener. seru ya. Nah, ada yang tahu lagu Jingle Keris Kids kayak gimana? Tahu? Bisa nyanyinya ya? Bisa? Oke, jadi nanti kita akan nyanyi jinglenya dulu tapi nggak usah pakai gerakan. Kita nyanyi dulu aja, nanti diiringi sama kakak-kakak pemusik. Nanti di tengah-tengah kalian nyanyi, kita kakak-kakaknya akan bilang kasih instruksi. Misalnya, coba kumpul 3 orang. Nah, aku mau kalau misalnya udah bertiga itu harus berkumpul. Boleh pegangan tangan, boleh rangkul. Pokoknya berkumpul 3 orang. Bisa? Bisa semuanya? Oke, kita coba cek dulu kali ya Kak. Coba cek. Kita kasih practice round ya Kak. Iya. Latihan dulu. Let's go. Nyanyinya yang keras ya. Yang keras ya. We're living under His grace. Mana nih suaranya? Jesus most beloved children. We are precious in His eyes. We are Keris Kids. Yang kencangnya suaranya. Keris Kids. Keris Kids. Grace, grace, grace. Keris Kids. It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Coba kumpul berdua dong, berdua. Berdua. Ada yang belum berdua? Berdua, coba Ada yang belum berdua dicek. siapa? Coba kumpul berdua, coba kakak lihat mana nih ada yang berdua. Udah berdua.
Iya. Pintar banget. Pintar. Udah ngerti semuanya? Bisa lanjut lagi? Let's go dari awal. Living under His grace, Jesus most beloved children. Suaranya mana nih? We are Precious. in His eyes. We are Caris Kids. Yang kenceng. Caris Kids. Grace, grace, grace. Caris Kids. Grace, grace, grace. Kumpul 5 orang. 5 orang. Coba. 5 orang. 5 orang. Udah. Pelukannya erat banget tuh. Kurang satu. 5 orang, 5 orang. Coba. Oh. Terus ini masih 3 itu 4, 5. Nah. Oh memang anaknya kurang 2 Nggak apa-apa. Lagi kali ya kayak terakhir kali ya Iya, kayak. boleh. Coba. Nyanyi yang keras ya. Sama-sama ya. Sama-sama kita nyanyi. Sambil nyanyi ya. Under His grace, Jesus most beloved children. We are precious in His eyes. We are Caris Kids. Suaranya yuk. Caris Kids. Grace, grace, grace. Caris Kids. Grace, grace, grace. Caris Kids. It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Amazing will be our journey. Kumpul bersepuluh. Nah, Coba mana nih? bersepuluhnya gimana nih? Yang berlima gabung ya. 2 kelompok tadi bisa bergabung, merger jadi 1. Merger. Jadi 10 orang. Oh luar biasa, udah ada Luar kebentuk biasa. tuh. Komita bundar di tengah, di kiri udah ada. Tapi Luar jangan lupa biasa. nanti balik lagi ya. Harus balik lagi. Oke deh. Nah, kayaknya adik-adiknya udah pada semangat nih Kak. Iya. Langsung aja yuk, kembali lagi ke kotaknya. Kembali ke kotaknya masing-masing. Sambil berdirinya hadap ke depan lagi. Ya. Coba. Kakak tes lagi nih semangatnya. Caris Kids. Lagi. Caris Kids. Luar biasa. Udah siap nih Kak untuk mulai ibadahnya nih. Siap Berarti pagi banget. ini. Berarti sekarang siap untuk gerakin jingle Caris Kids-nya? Siap. Let's go dengan musiknya. Under His grace, Jesus most beloved children. We are precious in His eyes. We are Caris Kids. Caris Kids, grace, grace, grace. Caris Kids, grace, grace, grace. Caris Kids. It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Amazing will be our journey. We are Caris Kids. Grace, grace, grace. Yeay, Shalom Caris Kids. Hah, suaranya belum semua. Sekali lagi ya. Shalom Caris Kids. Shalom. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Tadi siapa yang mainnya nggak dapet temen? Dapat teman semua ya Kak Pinggan ya? Kurang 3 orang. Oh, kurang 3. Oh iya, kamera mau tanya. Siapa minggu lalu, yang hari Minggu ya, yang diingat diajarin sama Kak Belinda gerakan lagu One Way? Ingat nggak? Iya. Masih ingat nggak gerakannya? Coba,
Kak Pinkan sama Kak Albert contohin ya. Oke, nih. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you. Bisa? Coba sekali lagi. Gimana? You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you. Udah bisa? Bisa. Udah siap? Kita nyanyiin lagunya sama-sama ya. Ayo, mana tepuk tangannya? Lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there.
nyanyi lagi lagunya. Udah harus bisa, oke? Oke. Oke. Sekarang siapa yang mau bersorak bagi Tuhan Yesus? Aku. Yang mau bersorak, kita teriakan haleluya pada hitungan yang ke-3. 1, 2, haleluya. Haleluya. Ayo semuanya tepuk tangan kita sama-sama. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup, penyelamat yang bangkit dan hidup. Ayo semua tangannya sama-sama. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Sekali lagi haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Ayo semuanya. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Ayo semuanya kita tepuk tangan sama-sama. Batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Haleluya. Mana tangannya? Haleluya. Kekal mulia. Haleluya. 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 Dahsyat berkuasa. Ayo semuanya sama-sama. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak, mana suaranya? Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yeay. Charis Kids. Grace. Suaranya mana ya Gak Kak Pinkan? kedengeran nih. Iya. Coba semuanya, coba lihat kakinya. Masih di dalam kotak nggak? Coba. Masih ada yang bermain-main sama temennya nggak? Kita lihatnya ke depan apa ke temennya? Kelihatnya ke depan apa ke temennya? Ke depan. Ayo semuanya ke depan. Lihatnya ke depan udah nggak ada yang main-main lagi, nggak ada yang tonjok-tonjokan lagi. Ayo. Kita mau lipat tangan. Kita mau tutup mata. Udah nggak ada yang main-main lagi ya.
Ikutin Kamira berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan atas hari ini, atas hari ini, hari hari yang baru yang Tuhan sudah berikan sudah berikan bagi kami. kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau mendengar isi isi hatimu. hatimu. Tuhan ajar Tuhan ajar supaya kami bisa mengerti semua isi hatimu. isi hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You'll never let me go through it all. Ayo semuanya sama-sama kita angkat tangan kita. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. And I wait on you. Ayo sama-sama kita nyanyikan. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You'll never let me go. You'll never let me go. You'll never let me go through it all. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom Caris Kids. Shalom Caris Kids. Yuk sama-sama bangkit berdiri yuk. Kita mau terima tubuh darah Tuhan Yesus. Untuk teman-teman yang di rumah juga jangan lupa siapin elemen perjamuan kudusnya ya. Bisa pakai roti atau crackers, lalu jus atau sirup anggur.
Yuk, yang udah dapat perjamuan kudus sama-sama balik lagi ke barisan. Kita sama-sama berdoa yuk, bangkit berdiri. Yuk, sama-sama kita mau berdoa. Angkat rotinya yuk sama-sama. Yang udah angkat rotinya, sama-sama tutup matanya. Kita sama-sama mau berdoa. Yuk sama-sama semuanya berdiri yuk. Yuk sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus yang telah tertikam di atas kayu salib untuk menggantikan supaya hari ini aku memiliki tubuh yang sehat. Aku percaya semua penyakitku sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Hari ini aku menjadi anak-anak yang sehat sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sekarang sama-sama angkat anggurnya. Kita sama-sama mau berdoa. Yuk ikutin aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus yang telah tercurah untuk menggantikanku. Hari ini oleh darah Tuhan Yesus aku sudah disucikan, aku sudah dibenarkan. Hari ini aku menjadi orang benar karena Tuhan Yesus. Aku berhak untuk menerima semua berkat, semua warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Boleh minta tolong sama kakak-kakaknya. Nanti sampahnya jangan lupa dibuang di tempatnya ya. Yang sudah selesai boleh kembali ke tempatnya. Tetap bangkit berdiri dulu. Kita mau berdoa dulu sebelum kita dengar firman Tuhan. Yuk sama-sama balik ke barisannya lagi yuk. Tutup matanya. Ikutin kami berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu dan darah-Mu yang telah diberikan untuk menggantikanku. Sekarang Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Coba yang di belakang boleh majuan yuk sedikit. Kita mau lihat gambar sama-sama. Halo. Oke, Jonathan boleh kembali ke tempatnya. Hai Suki. Oke, sekarang aku mau tanya,
Siapa yang pernah dengar cerita tentang Daniel? Kamu udah pernah dengar, Sabian? Sudah pernah, cerita yang tentang apa tapi? Masuk ke mana? Kandang singa, kamu apa? Goa singa. Nah, hari ini ceritanya tentang Daniel tapi bukan tentang goa singa. Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ini cara Tuhan, ceritanya tentang cara Tuhan yang begitu ajaib waktu menolong Daniel. Lalu cerita ini tuh benar-benar terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Nah, ceritanya gimana? Ayo sama-sama kita lihat. Kalau yang ada buku juga boleh dilihat ya, boleh dibuka ya. Jadi ceritanya waktu itu ada satu orang pemuda, namanya siapa? Wah, namanya siapa? Daniel, betul. Nah, Daniel itu hidup di saat masa kekuasaan satu raja. Ada yang tahu nggak nama rajanya siapa? 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 Ya, betul, Nebukadnezar. Jadi waktu itu ada di zamannya Raja Nebukadnezar. Terus waktu itu terjadilah satu peristiwa. Next slide, Kak. Raja Nebukadnezar tiba-tiba punya mimpi. Tapi mimpinya aneh, mimpinya so weird. Terus waktu dia mimpi hatinya jadi gelisah. Dia tiba-tiba jadi takut, terus dia gak bisa tidur lagi. Terus kayak aduh mimpinya aneh banget nih, siapa yang di sini pernah mimpi tapi aneh banget rasanya. Pernah ya, nah yang kali ini mimpinya sangat aneh sampai Raja Nebukadnezarnya jadi gelisah, jadi panik, jadi gak bisa tidur. Akhirnya dia meminta untuk panggilin semua orang yang pintar, panggilin semua orang yang berhikmat, bawa ke istananya, dia mau minta tolong. Coba next slide ya Kak. Jadi waktu dia mimpi kan dia gak tahu artinya, dia panggil tuh semua orang. Sini semua orang pintar, semua orang yang berhikmat yang ada di daerah itu. Aku mau kasih tauin, aku butuh bantuan, kata raja gitu. Saya butuh bantuan. Kira-kira minta bantuan apa dia? Karena dia gelisah karena mimpinya, dia minta bantuan untuk kasih tahu ini arti mimpinya apa sih supaya dia nggak gelisah lagi. Tapi waktu dia minta tolong, kira-kira nih kalau misalnya aku minta tolong dong artiin mimpi aku harus ceritain mimpinya apa enggak? Harus apa enggak? Hah? Harus, karena kalau enggak orang yang dimintain tolong bisa tahu enggak ceritanya tentang apa? Enggak tahu ya, enggak bisa tahu. Tapi Raja Nebukadnezar nih beda. Waktu dia minta tolong, dia bilang gini, coba kalian tebak semalam saya mimpi apa, lalu artiin arti mimpi itu apa. Aneh enggak? Ada yang bisa enggak kira-kira? Bisa nggak kalau misalnya tiba-tiba nggak diceritain tapi disuruh nebak mimpinya? Ada yang bisa nggak? Nah ini kan susah banget ya. Lebih susah lagi karena habis itu Raja Nebukadnezar bilang gini. Kalau misalnya nggak ada yang berhasil, kalian semua akan dihukum mati. Waduh, kan dia nggak tahu. Tapi sebaliknya, kalau misalnya ada yang berhasil, akan dikasih banyak sekali hadiah. Kalau jadi orang-orang yang ada waktu itu kalian pilih mau nebak atau enggak? Kalau salah dihukum, kalau benar dikasih hadiah. Pilih tebak atau enggak? Ayo, pilih tebak apa enggak? Pilih nebak. Hebat. Enggak, no. Nah, terus next slide Kak. Waktu itu akhirnya orang-orangnya pada kebingungan karena nggak ada yang tahu gimana caranya bisa tahu mimpi. Terus akhirnya raja udah siap-siap nih mau menghukum semua orang yang ada di situ karena raja masih gelisah. Tapi Daniel nih hebat. Daniel minta ke Raja Nebukadnezar minta perpanjangan waktu. Habis itu Daniel pulang ke rumah, dia berdoa meminta kasih karunia dari
Tuhan. Dia bilang, Tuhan tolong. Dia minta kasih karunia Tuhan supaya disingkapin nih. Ceritanya dibukain mimpinya Raja Nebukadnezar apa sih? Abis itu, tahu nggak apa yang terjadi? Kita baca sama-sama yuk. Ada di buku, ada di depan juga. Yuk sama-sama kita baca dari Daniel ya. 1, 2, 3. Daniel 2 ayat 19 sampai 20. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Jadi akhirnya waktu Daniel minta sama Tuhan dikasih nggak? Hai, dikasih nggak? Dikasih, bener. Jadi waktu Daniel minta sama Tuhan, minta kasih karunia Tuhan, Tuhan kasih. Terus Daniel bilang, Daniel habis itu memuji Tuhan. Dia bilang, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Jadi yang kasih hikmat siapa? Allah. Akhirnya habis itu Daniel ngapain waktu Daniel udah tahu? Next slide Kak. Akhirnya Daniel datang ke raja siapa? Raja Nebukadnezar. Terus habis itu dia apa? Dia ceritain nih. Kan tadi Raja Nebukadnezar nggak ceritain kan mimpinya tentang apa? Sekarang Danielnya kasih tauin. Raja, saya udah tahu. Raja mimpinya ini. Diceritain semua yang ada di mimpinya raja. Terus rajanya kaget. Kok Daniel bisa tahu? Terus habis itu Daniel kasih tauin. Artinya ini loh raja. Terus dia kasih tauin semua yang udah dikasih sama Allah hikmatnya lewat Daniel. Terus habis itu apa yang terjadi? Next slide Kak. Habis itu Raja Nebukadnezar akhirnya wah dia percaya. Oh ternyata Allahnya Daniel itu benar-benar Allah yang sangat berkuasa. Dia raja di atas segala raja. Dia tahu semuanya. Bahkan mimpi yang gak diceritain sama orang lain. Coba sekarang gini, kalau mimpi gak diceritain, ada yang tahu gak? Terus orang bisa nebak gak? Gak bisa ya kan, bisa aja mimpinya macem-macem. Kalau salah tebak gimana? Bisa dihukum. Tapi karena Daniel datang sama Tuhan, Daniel minta apa tadi? Minta kasih karunia dari Tuhan. Akhirnya Daniel dikasih terus dikasih tauin mimpinya apa, terus artinya apa. Akhirnya semua orang pintar dan bijaksana di sana jadi dihukum nggak? Nggak jadi karena Daniel berhasil menebak dan mengartikan. Akhirnya Daniel dapat hadiah nggak? Dapat hadiah yang banyak banget. Terus rajanya jadi percaya kalau Allah yang disembah Daniel itu Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Coba sekarang aku mau tanya nih. Kita lihat lagi yuk ayat berikutnya. Kita baca sama-sama ya. Hai. Wah aku gak dengar. Hai. Halo. Yuk sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Daniel 2 ayat 22. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Nah sekarang aku mau nanya nih, siapa yang di sini pernah jalan di dalam kamar yang gelap? Atau semuanya terang terus? Nah, waktu jalan di tempat yang gelap, kalian bisa lihat gak di depan kalian ada apa? Gak bisa ya. Terus bisa, misalnya nih, coba. Shh. Hai. Halo. Nah, aku mau nanya, misalnya kita di dalam ruangan yang gelap.
Tapi kita belum pernah ke ruangan itu. Terus di dalam ruangan yang gelap kita bisa tahu nggak depan kita ada apa? Bisa. Hah? Enggak, kalau nggak ada lampu, nggak ada senter, nggak ada lilin, nggak ada alat penerang lainnya, kita bisa lihat nggak? Nggak bisa. Jadi misalnya nih kita masuk dalam ruangan terus ruangannya gelap. Terus depan kita ada apapun tuh kita nggak bisa lihat. Kita kayak ada di dalam darkness, dalam kegelapan. Kita nggak tahu depan kita ada apa, nggak tahu harus gimana. Mau jalan aja pasti takut, karena takut kalau misalnya jalan di depan kita ada sesuatu gimana, ya kan? Terus, nah kita jalan di dunia ini ceritanya kayak ada di dalam ruangan yang gelap. Kita nggak tahu di depan kita ada apa. Untuk itu kita butuh hikmat dari Tuhan. Nih, di ayatnya apa? Coba adik-adik lihat dulu deh ayatnya. Dia yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia yang tahu yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Jadi firman Tuhan itu yang akan kasih tauin kita. Oh, di sini ada apa? Kayak mimpinya Daniel tadi. Next slide Kak, kita lihat lagi Kak. Nah, terus akhirnya waktu habis Daniel kasih tauin, di ayat berikutnya kita baca sama-sama yuk. Waktu habis Daniel kasih tauin mimpinya ke raja. Yuk kita baca sama-sama. Daniel 5 ayat 14. Telah kudengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi dan hikmat yang luar biasa. Jadi Raja Nebukadnezar pun akhirnya mengakui. Nah, sekarang di sini aku mau nanya. Siapa yang percaya kalau roh yang ada di Daniel itu adalah roh yang sama juga yang ada di dalam kita? Wah, enggak semua. Coba yang belakang. Hai. Halo. Jasmine. Yuk. Jadi roh yang ada di dalam Tuhan itu, yang ada di dalam Daniel itu sama dengan roh Tuhan yang ada di dalam kita. Nah, berarti sekarang siapa yang masih takut lagi kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa, kalau misalnya kita kayak ada di dalam ruangan yang gelap. Kita sekarang udah nggak perlu takut karena kita tahu ada Tuhan yang akan menjadi hikmat buat kita. Coba Kak, next slide Kak. Nah, gimana sih caranya kita bisa dapat hikmat dari Tuhan? Ayo, ada yang tahu nggak gimana caranya? Gimana ya? Apa? Berdoa, kayak tadi Daniel berdoa. Lalu apa lagi? Memuji Tuhan, terus apa? Baca Alkitab. Nah, kita baca sama-sama yuk ayatnya yuk. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, tadi ingat nggak kalau misalnya ceritanya kita kayak ada di dalam satu ruangan yang gelap, kita butuh apa? Kita butuh penerang, bisa lampu, bisa flashlight, bisa lilin, bisa apapun yang menerangi. Kalau misalnya menerangi kita jadi bisa jalan, jadi nggak takut lagi. Terus kita bisa lihat ke depan. Nah, di sini yang jadi terangnya itu apa? Iya, Tuhan Yesus lewat firman-Nya. Jadi lewat mendengarkan firman Tuhan kita bisa mendapatkan hikmat. Hikmatnya untuk apa sih? Untuk menolong kita. Siapa yang percaya di sini Tuhan akan kasih kita hikmat? Kamu. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang sama-sama lipat tangannya. Tutup matanya. Ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami tahu Engkaulah terang yang akan memberikan hikmat untuk setiap jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Thank you Kak Belinda. Oke. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya adik-adik yang di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan aktivitasnya. Oke deh, berarti semua adik-adik yang di sini maupun yang di rumah selamat mengerjakan aktivitasnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.